Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 September 2022 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, selalu fresh, selalu sukacita, dan selalu berbagi kebahagiaan kepada sesama. Hari ini, Rabu 14 September 2022, merupakan Pesta Salib Suci. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada suatu hari ada seorang sahabat Yesus, katakanlah namanya Tono, itu mengeluh. Ia mengeluh kepada Yesus. Ia menghadap Yesus dan kemudian berkata, "Yesus, salibku terlalu berat. Saya rasanya sudah tidak mampu untuk memanggul salib saya." Kemudian Yesus mengatakan, "Baik, kalau kamu tidak kuat, mari datang, kamu pilih sendiri ke gudang salib." Ternyata Yesus punya gudang salib. Maka Tono diajak untuk ke gudang salib. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Taruh salibmu di pojok sana. Sekarang silahkan kamu memilih salib sendiri." Tono akhirnya berjalan memilih-milih salib. Dia melihat, wah ini salibnya bagus kayaknya, warnanya pink. Kemudian dia mengambil dan mencoba untuk kemudian dibawa di pundaknya. Tapi Tono kemudian mengatakan, wah ini terlalu gak nyaman, ada banyak geriginya, sakit pundakku. Kemudian Tono pindah lagi mencari salib yang lain. Dia melihat, wah ini bagus, orange warnanya. Kemudian dia mulai pakai, wah terlalu panjang, gak nyaman, nanti kalau belok bisa nyampar sana, nyampar sini. Kemudian dia mencari salib yang lain lagi, di pojok yang lain lagi, di pojok yang lain lagi, sampai kemudian dia mengatakan kepada Yesus, "Yesus, ini salib yang cocok bagi saya, nyaman, saya panggul." Kemudian Yesus berkata kepada Tono, "Salib yang kamu bawa dan merasa cocok itu adalah salib yang kamu taruh tadi." Jadi salib yang dia bawa selama ini salib yang sudah cocok bagi Tono. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya-oyo ora mampu wong sakuatku mencintaimu. Hidup kita itu seringkali gak fokus melihat dan pinginnya yang lain, karena kita merasa tidak terima dengan apa yang kita miliki. Syukuri apa yang kita miliki. Salib yang dibawa oleh Tono sudah pas, sudah cocok. Salib hidupmu sudah cocok untuk hidupmu. Hari ini menjadi pesta salib suci. Menarik kita bicara soal salib, bahwa hidup kita berjalan dengan salib. Salib yang pastinya sudah cocok dengan hidupmu. Dalam bacaan tadi kita katakan bahwa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Musa diperintahkan oleh Allah untuk membuat ular tedung dan menaruhnya di sebuah tiang. Setiap orang yang dipakut ular tedung lalu melihat tedung buatan Musa yang ditaruh pada tiang akan tetap hidup. Maka kita juga diajak untuk melihat oleh Yohanes mereferensi peristiwa yang terjadi dalam Musa, untuk melihat pada tiang, melihat tiang salib, bahwa dengan melihat tiang salib
kita akan juga diselamatkan. Kita akan menerima keselamatan. Kenapa? Salib suci yang kita pandang itu menyelamatkan hidup kita. Karena dalam salib itulah ada sejuta hal yang kemudian membawa kita semakin dekat dengan Allah. Salib menggambarkan bagaimana ia yang mengalahkan kematian. Yesus yang disalib membuktikan bahwa hidup kita itu tidak berhenti dengan kematian, tetapi kebangkitan kehidupan kekal. Salib menggambarkan adanya kehidupan baru. Kita diajak untuk selamat dengan kehidupan yang baru, hidup abadi bersama dengan Allah di surga. Salib juga memberikan tanda kepada kita bagaimana semangat pengorbanan. Ada pengorbanan yang kemudian mau ditunjukkan oleh Yesus. Ada kebahagiaan dengan berkorban. Kita berkorban, ada kehilangan yang hilang dari kita, tetapi ada kebahagiaan karena ada yang menerima kebahagiaan dari pengorbanan kita. Yesus yang disalib mengorbankan dirinya. Ada kebahagiaan dari umat manusia yang diselamatkan. Seperti layaknya seorang ibu yang punya anak, dia menyusui. Dia mengorbankan waktu, dia mengorbankan dirinya. Apa yang ada dalam dirinya dikorbankan untuk anaknya. Tetapi ada kebahagiaan karena ia menyelamatkan. Kehidupan anak terus berkembang dan bertumbuh sehingga ada kehidupan baru. Allah berkorban untuk kehidupan baru. Anda dipanggil untuk berkorban supaya ada kebahagiaan yang dialami oleh orang lain, sehingga ada kehidupan baru yang terus kita perjuangkan. Apakah kita juga telah menyadari dan menghayati bahwa salib, penderitaan dan segala bentuk pengorbanan lainnya sebagai bagian dari panggilan kita sebagai seorang Kristiani? Bersediakah kita berkorban dan taat seperti Yesus? Bersediakah kita memanggul salib yang sudah pas dengan hidup kita? Jangan mengatakan berat, karena kita kuat bersama dengan Dia yang selalu menyertai kita. Pandanglah salib, karena kamu akan menemukan cinta yang sejati, cinta yang berani berkorban, cinta yang terus mengupayakan kehidupan, terus memperjuangkan meskipun dalam situasi rasanya berat, menjadi ringan karena ia menyertai dan membantu kita. Kita sedang berjalan membawa salib dalam kehidupan kita. Jangan takut dengan salib hidup dan jangan membanding-bandingkan dengan salib yang dibawa oleh orang lain. Selamat merayakan hari salib suci. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 14 September 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam Fresh Juice.